dari mana inspirasi untuk tugas akhir maupun karya-karya akhir atau proyek-proyek untuk mahasiswa desain? Ingin tahu? Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Mursitama. Channel ini membahas tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, bagi kalian semua yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir, mengerjakan proyek-proyek penelitian maupun yang diminta oleh dosen, nah, channel ini tentu yang tepat untuk kalian semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang ya. Nah, saat ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dan kita akan membicarakan tentang inspirasi bagi mahasiswa desain. Nah, di samping saya sudah ada Kak Lutfi Hasan. Apa kabar Kak Lutfi Hasan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah, ini makin cerah ceria, makin ganteng ini kayaknya. Nah, mungkin Kak, selamat datang di channel Tirta Mursitama ya. Terima kasih banyak gitu. Mungkin sebelum kita berdiskusi tentang menjawab pertanyaan tadi, inspirasi tentang proyek-proyek ya, karya akhir maupun ya, tugas-tugas kuliah untuk mahasiswa desain. Mungkin kalau Lutfi bisa cerita sedikit nih tentang siapa Kak Lutfi. Oke, saya Lutfi Hasan, saya pendiri dari Jakarta Vintage, sebuah produk design consultant, juga interior design consultant. Kemudian juga saya punya advertising agency namanya OneForm Indonesia, dan sekarang saya juga menjalankan bisnis kuliner kafe namanya Warung Radius 3 Kilo. Jadi saya ada 3 usaha yang berbeda yang saya kelola dalam satu tempat. Luar biasa. Ini konsep ini menarik ya Kak. Ya, sebelum kita gali lebih dalam nanti tentu ya buat kalian semua. Nah, kita dengarkan dulu nih ya jawaban pertanyaan kita tadi di awal ya. Tentu kalian sudah ingin banget kan tahu. Ya, kadang-kadang susah gitu kalau untuk cari inspirasi gitu ya. Wah, untuk proyek mungkin ada klien datang, idenya apa, atau tugas akhir skripsi. Nah, gimana bagi mahasiswa desain itu atau juga buat mahasiswa pada umumnya ya, prodi-prodi yang lain, dari mana sebenarnya sumber inspirasi juga mungkin karya-karya Kak Lutfi selama ini? Oke, jadi kalau secara umum kalau menjawab pertanyaan itu memang itu selalu ditanyakan di di kelas-kelas ya. Iya, betul. Jadi dosen tamu selalu ada pertanyaan seperti itu. Dan biasanya jawabannya adalah gini. Pertama, kita ini harus membuka diri. Sebagai mahasiswa, sebagai manusia lah. Harus membuka diri dengan segala macam pemikiran, pandangan, sudut pandang gitu ya, yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya satu aja gitu ya, kayak kacamata kuda gitu ya. Jadi kita harus mencoba, walaupun itu kita nggak setuju atau kita setuju, itu nggak ada masalah. Makanya kita harus mendengarkan banyak orang, kita harus banyak diskusi sama orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Bergaul sama mereka. Jadi bukan kalau misalnya mahasiswa jurusan interior desain misalnya, temenannya jangan cuma sama sesama interior design gitu. Jadi kita juga harus punya teman-teman dari bidang-bidang lain ya. Gitu. Itu akan membuka kita wawasan-wawasan baru gitu. Itu selalu saya bilang ke teman-teman gitu ya, mahasiswa terutama. Kemudian juga karena kita hanya misalnya belajar, kita majornya ini interior design. Kita juga kalau ada pameran lukisan, pameran fotografi, pameran misalnya ada pemutaran film atau premier dan lain-lain, teater lah segala macam atau fashion, kita kalau bisa sempatkan diri untuk melihat, karena itu akan membuka wawasan baru dan juga membuka kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang beda latar belakangnya, sehingga itu memperkaya frame of reference kita gitu. Jadi dalam kepala kita tuh ibarat komputer tuh banyak sekali gitu input-inputan data informasi sehingga nanti pada saat kita dapat tugas itu reference itu tuh kayak komputer, kayak kita olah sendiri. Kalau semakin isinya banyak, semakin kita menghasilkan sesuatu yang lebih unik dibandingkan misalnya kita hanya melihat gitu satu hal aja gitu ya segala macam, ya isinya kita akan itu aja dan monoton dan
sejuta umat. Oh. Nanti idenya itu, desainnya itu seperti kebanyakan orang. Nggak gitu. unik, nggak Nggak spesifik, unik, nggak nggak unik. punya value Betul. lebih gitu. Iya, betul. Oh. Nah, selain itu juga saya suka bilang selain itu harus banyak piknik. Oh, banyak piknik ya? Oke, banyak traveling, banyak Oke. melihat tempat-tempat baru, Hmm. banyak melihat atau berinteraksi dengan Ya. kebudayaan baru yang di luar kebudayaan kita. Ah. Misalnya nggak perlu harus keluar negeri, Ya, ya, oke, ya. ke luar provinsi, Ya, gitu ya, atau luar It- daerah kita tinggal lah, itu. sehingga itu akan membuka kita wawasan kita, gitu. Jadi banyak piknik, banyak gaul, banyak diskusi, banyak membaca, banyak mendengarkan orang lain, gitu. Nah, itu akan membuat kita lebih kaya. Ya. Wah, luar biasa tuh ya. Jadi teman-teman kalian semua, mahasiswa desain, interior, ataupun juga mahasiswa-mahasiswa yang lain di prodi yang lain ya, buka wawasan ya, perspektifnya Ya. makin luas, makin kaya. Yang kedua ini kayaknya tadi menarik banget. Jangan lupa piknik ya. Selain itu kan piknik juga bikin happy gitu ya, makin happy ya. Nah, kalau Lutfi ini hal yang menarik. Nah, setelah ada dua hal itu, mungkin ada contoh-contoh yang Ya. konkret gitu ya. Ya. Karena kita akan bisa melihat dari berbagai macam yang ada di Ya. sekitar kita mungkin ya. Nah, itu gimana tuh kan? Ya. Jadi gini, kalau kita pikiran kita itu kita set, ya mindset kita tuh kita set positif. Oke. Oke, jadi melihat Mindset. segala sesuatu itu secara positif. Oke, melihat ke sesuatu dari keindahannya saja. Oh, Oke, iya, kebaikannya saja. Betul, Oke, betul. jadi bahkan di tempat yang busuk sekalipun, itu kita akan melihat keindahan. Kita akan melihat kebaikan. Oke, dari tempat sampah, dari tempat pasar loak misalnya, itu tempat barang-barang buangan. Orang-orang yang udah nggak suka sama barangnya dibuang, diambil sama pemulung, terus dijual sama toko antik atau toko loak ya, sama toko loak itu dijual kepada kepada konsumen. Nah, harganya bisa lebih mahal. dan harganya bisa lebih mahal. Nah, iya. dari tempat seperti itu kita bisa banyak inspirasi. Tapi sebenarnya everywhere is an inspiration. Oke, everything can be an inspiration. Gitu ya. Jadi nggak ada excuse kalau kita ada yang bilang, aduh saya nggak punya inspirasi. No excuse. Karena everything is an inspiration. Gitu. Even everywhere, even the most unlikely places. Wah, itu menarik ya. Jadi kita harus selalu kita set nih, ya, pemikiran kita ngeliat sesuatu itu yang positif ya. Nah, yang baik gitu ya, walaupun tadi tempat-tempat seburuk sekalipun ya kan. Nah, justru di situ mungkin bisa diubah gitu. Nah, tapi dari tadi ya teman-teman, buat yang belum subscribe ya, ini kalau kita mau lanjutin ya kan masih banyak lagi gitu ya. Nah, subscribe dulu ya. Atau yang melihat video ini keren ya, like dulu dong. Ya, like dan share. Share itu yang penting ya. Nah, tadi Kak Lutfi, kayaknya kalau kita tadi udah diskusi, kalau nggak ada contoh, nggak afdol kayaknya. Ya, bener nggak sih yang tadi buruk-buruk atau dari taman loak tadi mana? Oke, contohnya ini. Oke, apa ini? Ini adalah boneka porselen ya, dari pasar loak di Taman Puri. Itu kayak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ini harganya. Guys sudah lahir? Udah ya? Udah. SMA atau Ini tuh harganya tuh kayaknya 30.000. Oke, ya. Jadi ini kan udah bocel, udah nggak sempurna, makanya dibuang sama orangnya. Terus saya lihat bagus, lucu gitu kan. Oke, untuk hiasan taruh aja gitu. Nah, saya nggak mau jual ini apa adanya, karena kalau saya ini dijual paling mahal juga 200.000. Paling orang mau mungkin 100.000 aja udah bagus gitu. Iya, tawar terus gitu kan, bisa separuh harga. Karena ini kan emang boneka sejuta umat itu, jadi produksi massal. Oke. Bukan karya artis siapa, bukan. Ini pabrik gitu ya. Nah, tapi kemudian saya melihat ini tuh secara berbeda. Jadi saya melihat ini, oh ini dia pemain tenis atau pemain bulu tangkis ya. Oke, terus saya saya kasih nama orang itu. Boneka ini saya kasih namanya Ling Ling. Oke, karena ini kan kayak Chinese ya. Oke, terus ini saya bilang Ling Ling itu pemain badminton. Dia semua senang sport, tapi yang dia pengen jadi juara dunia badminton. Oke. Nah, saya ngarang. Terinspirasi oleh barang buangan ini, barang loakan ini. Kemudian
karangan saya itu kemudian saya wujudkan dalam sebuah desain, gitu. Contohnya ini, dalam porselen, Jadi si link-linknya saya foto, saya nggak bisa gambar. Jadi gini, nggak bisa gambar, nggak bisa foto, nggak bisa. Ini bukan alasan juga untuk nggak bisa bikin desain. Nah itu penting banget ya. Jadi saya nggak bisa nggambar. Bisa gambar tapi jelek. Kesimpulannya nggak bisa. Jangan ketawain ya. Nah ini saya foto, kemudian saya collage. Saya mix dengan objek-objek. Jadi saya bikin cerita. Link-link itu dari Semarang, Semarang itu dia karena dia juara badminton, terus dia dikirim ke Jakarta. Dia main di Jakarta, ini ada Monas. Ada Monas ya. Terus juara di Jakarta, kemudian dia dikirim ke Cina, ke Shanghai. Ini ada Shanghai. Terus dia ingin juara All England di London, di UK. Ada big bandnya di belakang ini. Ini adalah big band, gitu. Jadi ada simbol. Jadi Ling-Ling keliling dunia karena dia suka main badminton. Jadi nama koleksinya adalah Sporty Ling-Ling, the Champion. Jadi ini dari tempat sampah. Dari barang loak. Tempat sampahnya tuh ini yang dari tempat sampah. Ini. Kemudian saya hidupkan, saya beri second life, gitu. Saya hidupkan si karakter ini yang udah mati, udah dibuang, menjadi hidup dalam desain-desain seperti ini. Mengembangkan story gitu. Iya, saya bikin story, bikin story, kemudian juga bagus banget nih. Ini sketchbook. Ya, seperti ini. Nah ini big bandnya tuh ini nih, ada big band ya. Ada Monas, ada Nah di sini kelihatan lagi. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ada inspirasi, gitu ya. Karena ini inspirasinya misalnya dari tempat sampah kalau bisa dibilang ya. Kemudian mau ada contoh lagi? Tentu dong ya. Nah tapi lihat ya teman-teman tadi ya. Jadi yang terpenting adalah ketika ketemu barang-barang di sekitar kita atau fenomena di sekitar kita ya, kalau saya selalu bilang di video-video saya yang lain, itu setelah itu kita olah. Nah kalau tadi cerita dibikin ada semacam enrichment story ya kan. Nah di situ ada imajinasi mungkin ya kan. Nah karena juga tadi banyak perspektifnya dan juga banyak piknik tadi. Jadi mungkin ada dulu piknik ke London, piknik ke Shanghai dan lain-lain. Atau ya kita lihat aja di media gitu ya. Iya, betul. Nah ini kan guys, mungkin juga pengen juga lihat juga contoh-contoh yang lain. Itu kan tadi hanya satu ya, kalau Lutfi ada nggak yang lain? Nah coba nih, apa lagi ya kalau Lutfi punya? Jadi ini contoh lain, ini juga sama dari tempat sampah. Dari pasar Lok juga, ini mungkin 40.000 ini dia pinggir rel kereta di Kebayoran Lama. Jadi ada betul. ada pasar Loak gitu yang di ilegal, itu ya? yang ilegal. Yang di jembatan. Yang gelap, yang serem sebenarnya. Gitu. Saya nemuin ini, saya pikir ini udah bocel, lilinnya udah copot satu, gitu kan. Udah makanya ini ada di situ karena ini udah nggak sempurna, gitu. Terus saya juga sama, saya terinspirasi ini, kemudian saya gabung dengan, jadi saya foto dulu, terus saya gabung dengan boneka kuda, yang saya dapat dari pasar loak yang lain, bukan di tempat yang berbeda. Kemudian saya pikir, kayaknya ini bisa seolah-olah si cewek ini yang lagi main piano ini naik kuda. Seolah-olah ya kan. Jadi itu imajinasinya itu penting banget tuh ya. Jadi apa? Jadi kita jadi dibikin collage. Nah ini kayak gini. Jadi ada berbagai desain untuk porselen. Ini dijual dijual ya. Buat kalian yang ingin tahu lebih banget, kalau mau beli, lihat deskripsi video ini ya. Nanti bisa kontak langsung sama Kak Lutfi Hasan di Jakarta Tintin. Ini namanya, saya kasih nama ini Mary and Teddy. Mary and Teddy. Ya, jadi ini Mary. Ya, ini saya kasih nama Mary. Si kudanya saya kasih nama Teddy. Mary and Teddy. Jadi saya bikin cerita juga, cerita anak-anak, jadi supaya hidup, gitu. Jadi orang tuh masuk ke dalam dunia kita, dalam kepala kita, itu sehingga bisa appreciate produknya. Gitu. Jadi produknya itu punya story, nggak hanya sekedar
komoditi barang aja gitu ya, yang nggak ada ceritanya gitu. Ya itu pentingnya, mungkin itu yang membedakan antara desainer sama misalnya membuat porselen biasa. Dia hanya bikin aja, jadi lebih fungsional. Betul. Nah kalau ini mungkin ada emosionalnya. Gitu. Nah itu mungkin yang menarik dan menambah value ya, Alfi ya, bahwa kita sebagai desainer kan, tadi saya tertarik sekali dengan pernyataan Kak Alfi ya, bahwa kalau kita terjun di dunia desain pun, kalau kita tidak sempurna dalam mungkin melukis, menggambar, atau memfoto, yang penting kita punya ide ya. Nanti mungkin kita juga bisa minta orang lain tadi, seperti pembuat porselen tadi ya, dia punya keahlian untuk membuatnya gitu. Tinggal kita arahkan ke sini dan seperti itu gitu. Dan yang paling penting kayaknya bikin apa ya, relatable gitu ya, bagaimana terkait antara audiens atau customer ya, atau klien kita itu kayaknya masuk dengan narasi ya, atau imajinasi yang kita bangun dari barang-barang dari luar tadi. Wah itu penting banget tuh kayaknya tadi. Yang penting sebenarnya kita punya visi. Jadi punya vision. Jadi punya satu bayangan bahwa kita ini apa yang akan kita ingin ciptakan, kita udah dalam kepala kita. Nah itu hanya bisa kalau kita banyak referensi. Kalau kita nggak punya referensi, mungkin kita nggak punya visi. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kita terbatas, misalnya nggak banyak baca, nggak banyak lihat, nggak banyak piknik tadi segala macam, nggak banyak gaul, kita nggak punya visi. Apa yang kita mau itu kita nggak tahu. Gitu. Nah kalau kita punya banyak bahannya di kepala kita biasanya punya satu visi. Gue pengen jadi ini, gue mau bikin ini, gue akan seperti ini. Nah itu yang pentingnya membuka wawasan, membuka mata, itu pentingnya gitu. Ya, itu daging yang tambah lagi tuh ya guys ya. Artinya kalau kita kadang pernah nggak kalian merasa nggak tahu gue mau ngapain tuh, saya nggak mau ngapain, saya nggak ngerti. Nah itu kita nggak tahu mimpi kita apa, kita mau kemana, itu kita nggak punya visi ya. Nah tadi betul sekali, jangan-jangan kita jangan piknik ya, kita mager, jangan terlalu mager guys ya. Ada satu lagi contoh. Oh ya, nah ada contoh lain lagi. Nah, kalau ini kan contohnya benar-benar real ya, maksudnya dari benda yang fisiknya ada. Oke, kemudian saya foto. Nah, kalau yang satu lagi ini barang itu udah nggak ada. What? Oke, jadi ini bungkus. Ada rokok yang namanya mereknya itu 3 Bal 3. Itu rokoknya itu populer di tahun 1930 di Kudus. Oke, di Indonesia biasa ya. Oke. Republik aja belum ada. Iya, betul. Saya terinspirasi oleh bungkus rokok. Oke, sama kreatornya, sama yang punya pabrik rokok itu, namanya Niti Smito. Oke, Raden Niti Smito. Jadi Raden Niti Smito ini adalah orang kaya orang kaya Indonesia pertama. Inilah yang punya mobil. Oke, karena saking kayanya kan dia punya pabrik kayak itu. Kalau sekarang mungkin jarum. Dulu nih si Niti Smito namanya. Dia punya pabrik rokok, mereknya adalah Bal 3. Dia punya rumah keren, gaya Art Deco segala macam, punya mobil, terus dia selain dia kaya secara materi, tapi juga dia sangat kreatif, sangat visioner. Misalnya gini, flyering untuk jualan rokok, dia sebarin gitu, yang sampling gitu, pakai pesawat. Dilempar tahun 30. Oke, pertama dia punya pesawat ya. Jadi dia bukan hanya sekedar kaya, tapi dia tuh kreatif ya. Nah, Unilever sama Wings baru melakukan sampling itu. Ya mungkin tahun 80-an, tahun 90-an ya kan. Dan nggak pakai pesawat, pakai di tempat parkir, di mall-mall gitu. Dan dulu dia beli rokok dapat piring. Gitu, kayak gitu. Jadi kayak piring cantik kayak gitu. Dia bikin tuh merchandise items ya. Jadi dia sangat kreatif. Jadi saya terinspirasi pertama oleh bungkus rokoknya, kemudian oleh sosok kreatif si Bapak Niti Smito ini. Nah, dari bungkus rokok itu yang saya nggak pernah pegang karena udah nggak ada barangnya, hanya di Google aja. Dan dari gambaran dari image dari Google ya? Dari Google. Dari Google saya terinspirasi, saya bikin koleksi namanya Sang Raja. Sang Raja. Ya, ini Sang Raja, koleksi Sang Raja ini itu rajanya itu karena
Niti Smito itu adalah raja tembakau, raja kretek. Raja kretek ya? Waktu itu, saat itu. Jadi saya sebagai tribute gitu. Nah, ini inspirasi. Jadi saya nggak nyontek, nggak peketik gitu ya, literal gitu nggak. Jadi terinspirasi oleh dia ada di zaman Art Deco waktu itu tahun 30-an. Jadi saya bikinnya tuh bergaya Art Deco gitu. Nah ini, unsur-unsur atau asosiasi dengan dengan bal 3 dan Niti Smito-nya tuh ada di ada ornamen-ornamen kecil yang subtle gitu ya. Jadi enggak, misalnya ini ada daun tembakau. Kemudian ada sedikit batik karena dia dari Kudus. Ya, jadi ada batik sedikit kayak gitu ya. Kemudian juga ada bal 3-nya tuh muncul gitu, bal 3 tuh bola. 3 bola. Bal ya. Ininya. Jadi maksudnya bentuk tengahnya ini. Iya. Jadi saya nggak literal, tapi ini tribute. Ini 3, sorry. 1, 2, 3. Tapi saya nggak gabungin. Kalau aslinya tuh dia dekat gitu. Iya, kayak segitiga gitu. Kayak gitu. Tapi ya gitu. Jadi ini kembali lagi ke soal inspirasi. Ini inspirasi yang kita tidak dari membaca berarti. Dari kita browsing, dari kita mencari, rasa ingin tahu tadi. Iya, betul. Dan tidak harus, jadi ya boleh kalau misalnya kita males jalan-jalan kemana-mana nggak apa-apa, tapi ya kita harus rajin baca. Browsingnya yang produktif ya kan. Ya, mager boleh nih di ruangan ini yang kalian lihat nih latar belakang ya di video ini yang dibuat itu tadi sebenarnya warung 3 kilo itu tadi ya. Tapi nanti kita bahas di video yang lain. Tapi ini warungnya juga keren banget ya. Suasananya juga ada, kalian nanti lihat ya, ini vintage semua, semua inspirasi seperti itu ya. Ini bikinan sendiri semua ya, yang saya duduki sama kalau duduki. Nah, kalau mau kasih saran nih buat mereka yang saat ini lagi pusing, lagi bikin gitu ya. Setelah tadi cerita tentang inspirasi, imajinasi, kreativitas, ngambil dari hal-hal yang mungkin katakanlah tidak buruk atau busuk atau tidak bernilai, tapi di situ sebenarnya ada kebaikan. Nah, apa mungkin 1-2 kalimat gitu agar mereka tetap semangat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas akhirnya atau karya-karya tugas mahasiswanya ya. Apa itu? Ya, kita keluar dari comfort zone kita, ya. Jadi bisa secara fisik keluar rumah juga bisa. Jadi kita keluar, kita melihat pemandangan yang indah, kita melihat tempat-tempat baru. Kalau misalnya ada kafe lucu segala macam, ya datengin gitu ya. Kemudian mungkin supaya kita moodnya juga berubah, ya kan? Kemudian atau misalnya kita keluar kota, kita tadi piknik atau kita jalan-jalan, pokoknya do something yang membuat kita happy. Gitu, itu penting sekali, karena kalau kita tidak happy, kita akan susah sekali untuk bikin apapun sih sebenarnya, bukan hanya desain. Jadi benar ya, mood kalau kita happy itu bisa memperlancar semuanya gitu ya. Nah, oke ya. Nah, itu tadi diskusi singkat kita dengan Kak Lutfi dengan contoh-contohnya. Wah, untuk kalau kalian ingin langsung datang atau mau ngobrol langsung dengan Kak Lutfi, datang ya ke warung 3 kilo, adanya di Jalan Kentang nomor 36. Nomor 36 Pondok Cabe. Ya. Cinere. Belakang Villa Cinere Mas. Belakang Villa Cinere Mas ya. Buka dari pagi sampai malam, makanannya juga enak guys. Oke. Nah, itu tadi ya apa yang kita bisa sampaikan. Kalau kamu suka atau kalau ada komentar bagaimana sih inspirasi-inspirasi yang bisa diperoleh untuk skripsi atau tugas akhir atau karya-karya proyek-proyek Anda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Lutfi. Sukses juga untuk usahanya. Thank you semuanya. Oke. Bye, sampai ketemu lagi terus, ya di video-video saya selanjutnya.